untuk itu materi kita hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau siap HP-nya ditaruh dulu ya. Udah fokus ke ibu ya, ke materi ibu. Oke, terlebih dahulu kita berdoa ya. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Baik, Bu. Teman-teman, mau mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ada pengoperasinya. Selanjutnya ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Firosides Ramauli, Feni, Hadiroh. Kiki Widiasari, Hadiroh, Bu. Sahnia Melani, Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang akidah akhlak. Ada yang tahu materi kita tentang apa ini? Belum, Bu. Belum ya. Kita materi hari ini adalah memahami akidah akhlak. Selebihnya kita akan melihat video dulu ya. Oke, Bu. Ini videonya. Video sedikit ceramah untuk menyemangati pagi hari ini. Kedengeran nggak? Masih banyak ya? Coba lihat itu virasi. Iya, agak dicepetin dikit aja nggak apa-apa. Ini video tentang penguatan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari situ ada yang bisa memahamin nggak? Kalau bisa memahamin nggak apa di situ? Oke, sampai sini ya. Bentar, kita pindahkan lagi. Oke, dari video tadi ini ada yang bisa menyimpulkan sedikit dari gambaran video ini? Bisa? Virasi? Ya, virasi, Bu. Gimana? Ya, Bu, itu tadi akidah itu apa? Meyakini bahwa Allah itu kan, Bu, akidah itu adalah akar dari
dalam ibaratnya pohon ya. Pohon itu akidah itu akarnya. Kalau pohon itu kan tumbuh tanpa biji ya. Biasanya pohon itu ada yang dari biji, ada yang langsung dari akarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gambarkan. Di sini ada yang bisa menggambar pohon? Siapa yang bisa? Mas Tania, ya, silakan. Ayo, Tania gambarin tentang pohon ya. Kita bisa ibaratkan dari video tadi itu dan kita simpulkan melalui pohon. Masya Allah. Warna apa tuh Bu? Mengklingin ya. Bagus ya gambarnya Sania. Masya Allah. Pelukis dia tuh Bu, lukis Agung. Sania saja sudah bisa menggambarkan bahwa ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Sania. Berapa Sania? Oke, dari gambaran Sania ini kita bisa menyimpulkan dari video tadi itu ya, bahwasanya akidah itu adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan gambaran ini. Ibaratnya akidah itu adalah akar dari pohon ini. Ini adalah akidahnya. Sedangkan akhlak itu adalah daun ataupun buah-buah yang ada di pohonnya ini. Ini adalah akhlak. Nah, sedangkan batang pohonnya ini adalah syariatnya. Jadi, kalau akidah kita baik, kita harus memiliki akidah yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjaan apapun kita sehari-hari kita contohkan dalam sehari-hari kita menyapu, kita membantu orang tua kita yakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah kita yang kuat. Bahwasanya di situ tuh Allah akan membantu kita loh. Ada PR dari guru nih, kita yakin aja, udahlah susah lah nggak mau dikerjain. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, pasti kita akan bisa karena ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini tadi siapa yang berangkat ke sini sendirian? Saya Bu. Iki, Sania dan Feni. Tadi sendirian ya? Perasaannya sendirian ke sini? Ke sekolah ini sendirian? Iya. Iya. Tidak ada orang lain yang menemani Kiki? Allah Bu. Betul sekali, Feni. Allah. Karena tadi itu akidahnya Feni itu udah percaya banget sama Allah bahwasanya dia jalan ke sini itu tidak sendirian, tetapi dengan Allah. Dia tidak bangga, aku takut nih berangkat sekolah sendirian. Udahlah, bisa berangkat. Padahal kalau kita yakin kepada Allah, akidah kita kuat kepada Allah, kita berani karena di dekat kita itu ada Allah. Kita sendiri kemana-mana. Kita pulang sendiri, kita main sendiri. Itu bahasanya sebenarnya kita tidak sendiri, tetapi kita bersama Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke, selanjutnya yaitu di sini Ibu akan membahas akidah menurut Islam, yaitu bahwasanya ditujukan itu untuk mengikhlaskan niat dan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Maka tujuan dari ibadah tersebut dipermukakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita, sholat kita kerja ngerjain tugas itu semua tuh kita yakinkan bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita. Dan di sini tadi kita gambarkan sudah. Oke, bentar materinya. Dalam agama Islam, yang menjadi pokok dasar umat Islam adalah akidah, yang dimana nanti di dalamnya terdapat syariat dan akhlak. Jadi tadi itu bisa digambarkan syariat dan akhlak. Kalau diibaratkan akidah sebagai pohonnya, tadi itu syariat sebagai batangnya, dan sedangkan akhlak sebagai daun dan buahnya. Bila dimana cengkraman akarnya yang semakin kuat, maka akan semakin kuat pula pohon tersebut. Jadi angin, kalau pohon itu banyak angin ya. Kalau pohon itu kalau akidahnya akarnya nggak kuat, dia akan roboh. Tapi ketika
akarnya itu kuat, dia tidak akan roboh walaupun ada angin puting beliung gitu. Jadi kita harus menguatkan. Maksudnya gini, kita itu harus kuat, bener-bener kita udah SMA nih ya, kita harus menguatkan bahwasanya tergantung apapun pekerjaan kita ngelakuin apa itu kita harus tergantungkan semua kepada Allah. Kita pacaran nih, kita contohkan pacaran, bahwasanya kita pacaran ini, kalau Allah nggak akan ridhoin kita, kalau kalau kita nggak, kalau Allah nggak akan ridhoin kita, kalau kita nggak akan terjadi pacaran kayak gitu. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu memahami akidah, tentang akidah, dapat memahami dalil akidah, dan memahami tujuan akidah Islam, dan membiasakan diri dengan metode yang menguatkan akidah Islam. Oke, pengertian akidah adalah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, atau bisa disebut hablum minallah. Akidah juga diartikan sebagai kesungguhan atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan dan bantahan di dalamnya. Secara bahasa, yaitu akidah berasal dari kata akada yakidu akidatan, yang berarti tali pengikat sesuatu yang lain, sehingga menjadi salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akidah diartikan sebagai iman, kepercayaan, dan keyakinan. Tuh. Berarti akidah itu hubungan antara manusia dengan Tuhannya, atau bisa disebut hablum minallah, yang di dalamnya tidak ada keraguan maupun bantahan sedikit pun. Peningkatan menurut Mahmud Salahuddin, akidah adalah fondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat, hukum syara yang kuat dibandingkan dari akidah yang kuat. Tidak ada akidah tanpa syariat, dan syariat tidak pernah lahir tanpa akidah. Jadi syariat itu perwujudan dari akidah gitu. Oke. Menurut akidah, menurut menurut beberapa ilmuwan, menurut Syekh Muhammad Abdullah, perlu diketahui Syekh Muhammad Abdullah adalah guru dari Muhammad Saltut. Beliau mengutarakan bahwa pengertian ilmu akidah itu adalah sesuatu hal yang membahas wujud Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat wajib Allah, dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari akidah Subhanahu wa taala. Ya, akidah adalah mempunyai banyak tujuan, yaitu yang pertama untuk meningkatkan niat dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Maka tujuan dari ibadah haruslah dipermukakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang selanjutnya yaitu di sini terdapat di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 132 yang artinya boleh dibacakan ini. Artinya ya, Bu? Iya. Dan masing-masing orang yang memperoleh derajat-derajat sesuai dengan yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 132. Ya, terima kasih. Itulah tadi arti dari surat Quran surat Al-An'am ayat 132, yang bahwasanya dari masing-masing orang yang memperoleh derajat-derajat sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Jadi kita hidup di dunia ini akan memperoleh derajat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita kerjakan. Contohnya, kita bisa mencontohkan nggak dari jawaban tadi? Masing-masing orang yang memperoleh derajat-derajat sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Contohnya apa yang kita kerjakan yang memperoleh derajat? Menjadi guru, Bu. Ya, betul sekali, menjadi guru. Guru yang baik, yang profesional, guru yang menghargai muridnya, dan terutama dia tidak sombong bahwasanya dia bisa sendirian, itu tidak. Dia harus meyakinkannya bahwasanya ilmu yang dia dapat itu bahwasanya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi maka derajatnya dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhan tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Contohnya apa nih? Perbuatan yang buruk yang Allah tuh tidak akan lengah loh dari Allah tuh tidak tidur. Bahwasanya apapun yang dia kerjakan pasti Allah akan melihat, yang memantaunya. Ibaratnya Allah tuh CCTV. Ya, betul sekali, mencuri. Orang yang mencuri itu tidak sombong, maksudnya dia tidak dia pasti akan mempunyai rasa takut bahwasanya
Padahal yang di dekat dia itu ada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berani mencuri karena dia tuh merasa bahwa Allah itu tidak memperhatikan dia, padahal Allah itu memperhatikan dia. Begitu. Oke, itu tadi materi dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kepada ketua kelas ini dipersilakan untuk menyanyikan doanya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak, semoga kalian selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.